salam budaya bagi saudaraku pecinta budaya Nusantara. Mari kita simak dan nikmati kembali kisah legenda penangsang dalam Kidung Tahta Asmara karya Nasirun Purwokarto. Yang kali ini telah memasuki episode ke-71 dengan judul Ramuan Kegemaran. Saudara, episode yang lalu telah dikisahkan bahwa kondisi Sultan keempat, Sultan Mukmin atau Bagus Mukmin, yang sering sakit-sakitan sehingga mempengaruhi jalannya roda pemerintahan di Keraton Demak Bintoro. Hal itulah yang membuat para sentana dan nayaka praja termasuk prajurit Keraton Demak Bintoro banyak yang merasa kasihan kepada Sultan yang dalam keadaan sakit masih dipaksakan untuk menjadi pemimpin Keraton Demak Bintoro. Gusti, lelaki tua berjanggut panjang itu mencoba menepukkan tangan kanannya pada kedua pipi laki-laki di depannya. Gusti Mukmin, namun lelaki paruh baya yang tengah terpejam itu tak sepicing pun membuka matanya. Ia tetap berbaring lemah di ranjangnya yang penuh ukiran gambar bunga. Istri dan ketiga anaknya duduk melingkar di samping pembaringan, tegang menyaksikan suami dan ayah mereka yang sudah sejak kemarin pingsan. Sebenarnya kemarin sore sudah sempat siuman yang ucap perempuan paruh baya itu kepada lelaki tua berjubah putih di depannya. Tabib Kesultanan bernama Ki Saporogo itu pun mengangguk. Sebagai bentuk jawaban, telapak tangannya kemudian direkatkan di dada Sultan Demak yang masih belum juga siuman sejak semalam. Berarti ramuan yang kemarin sore yang berikan sudah sempat diminumkan. Tanyanya kemudian tanpa melepaskan telapaknya dari dada Sultan Mukmin. Dan istri Sultan Mukmin mengangguk lemah. Sudah yang begitu Kang Mas Mukmin siuman, hamba langsung memberinya beberapa sendok madu. Dan setelah terlihat agak segar, kemudian ramuan yang hamba berikan. Demikian jawab istri Sultan Mukmin kepada Ki Saporogo. Dan kembali Ki Saporogo menganggukkan kepalanya. Tangannya diletakkan kembali di dada Sultan Mukmin. Telapak keriput tetapi lembut itu mencoba merasakan detak napas yang masih menjalan hangat dari tubuh yang makin melemah. Setelah itu kedua pergelangan tangan turut pula diurut untuk merasakan denyut nadinya yang pelan dalam genggaman ketiga jari tengahnya.
Mestinya begitu ramuan yang kemarin diminum, Gusti Sultan akan segera seperti sedia kala. Namun kenapa malah pingsan lagi ya? Desisnya pelan, seakan ada keheranan terhadap sosok yang tengah terbaring lemah di depannya. Kisapuroko menarik napas dalam, kemudian melepaskannya pelan-pelan. Eyang Sapuroko, Kang Mas Mukmin siuman cukup lama, bahkan sempat berbincang-bincang dengan Dimas Karepet segala. Maka sungguh kami tidak mengira kalau beliau akan pingsan lagi, bahkan lebih lama daripada yang sebelumnya yang. Demikian penegasan istri Sultan Amin kepada Kisapuroko. Adipati Pajang Kanjeng Mas Karepet baru dari sini, tanya Kisapuroko. Perempuan parubaya istri Sultan Mukmin itu pun mengangguk. Kemarin sore, tak lama setelah yang pulang, keluarga Dimas Karepet datang menjenguk Kang Mas Mukmin. Perempuan itu pun kemudian menceritakan kedatangan Mas Karepet beserta seluruh keluarganya, istri dan 6 orang putra putrinya. Dan istri Sultan Mukmin pun melanjutkan ucapannya. Begitu mendengar Kang Mas pingsan, diajeng Cempokoningrum menyusul ke Demak untuk menjenguk kakaknya. Mereka diantarkan ke Kasultanan oleh Ki Juru Martabi. Dan kedatangan keluarga besar dari Pajang itu sempat membuat suaminya bahagia. Kepergian ke Prawoto pada seperempat abad silam telah membuat kedua kakak beradik itu jarang saling bertemu. Apalagi setelah Cempokoningrum menikah dengan Mas Karepet dan langsung diboyong ke Kadipaten Pajang. Maka pertemuan yang berlangsung akrab itu pun sempat menjadi hiburan bagi Sultan Mukmin. Karena ketika cara pelantikan Cempokoningrum tak lama berada di Demak, putri Sultan Trenggono itu langsung pulang mengikuti suaminya yang tengah mempersiapkan upacara di Kabupaten Pajang. Selamatan pemberian tanah pesageran kepada Ki Ageng Pemana. Karena Kang Mas Mukmin sudah terlihat segar, ramuan yang berikan pun hamba suruh untuk diminum eyang. Setelah itu Kang Mas Mukmin berbincang agak lama dengan Dimas Karepet di kamar ini. Hamba dan diajeng Cempokoningrum bercerita di peringkitan, sementara anak-anak bercengkrama di pelataran. Demikian penegasan istri Sultan Mukmin. Kisapuroko mendengarkan dengan seksama penuturan istri Sultan Mukmin tersebut, dan ia pun melepaskan pegangannya pada dada dan tangan Sultan Mukmin. Lelaki tua itu kemudian bergeser ke kanan menjauhi pembaringan menuju ke pojok ruangan. Pandangannya tertuju pada sebuah meja marmer bundar yang di atasnya terdapat tatanan mangkok keramik. Beberapa di antaranya berisi ramuan buatannya yang selama seperempat abad ini menjadi obat bagi Sultan Mukmin. Obat-obatan yang ia buat sendiri dari bermacam tumbuhan yang ditanam di samping rumahnya.
Sejenak ia pun mengamati satu persatu ramuan yang ada di dalam mangkok yang ia sangat hafal dari hanya mencium baunya. Seperti pada mangkok yang berisi rimpang bali, sebuah obat yang diambil dari tanaman berbatang semu yang tumbuhnya tegak dengan tinggi tak lebih dari sedepa. Bentuknya mirip dengan temulawak, kunyit, kencur, dan jahe. Yang membedakan rimpang bali yang berwarna kuning kehijauan lebih besar daripada jahe. Rasanya pedas pahit dan baunya menyengat. Namun tanaman itu sangat berkhasiat untuk menghangatkan badan, membersihkan dan mengeringkan luka, menurunkan panas juga untuk menghilangkan sakit kepala. Untuk Sultan Mukmin yang sering menderita pusing, Kisah Puroko memberikan ramuan sederhana saja, rimpang bangli secukupnya yang telah dikupas dan dicuci bersih. Ia tunggu hingga halus, dan setiap mengalami sakit kepala, istrinya selalu meletakkan bahan ramuan itu pada bagian yang sakit. Begitu selalu sampai rasa peningnya hilang, dan itu terbukti manjur setelah sekian lama digunakan oleh sang sultan. Tabib Kesultanan itu pun memeriksa mangkok keramik yang berisi cabai Jawa, cabai alas yang tumbuhnya memanjat dan biasa tumbuh liar di tengah hutan. Daunnya seperti sirih tetapi lebih memanjang. Buahnya lonjong sepanjang jari orang dewasa. Pada waktu muda berwarna hijau, lalu kuning, dan akhirnya merah ketika sudah masak. Namun yang telah dikeringkan olehnya menjadi ramuan sudah berubah warna menjadi coklat kehitaman, berbintil-bintil, dan besarnya pun menciut sebesar kelingking. Cabai Jawa yang ia gunakan untuk ramuan bagi Sultan Mukmin adalah untuk menurunkan panas serta menyenyakkan tidurnya. Rasa yang sangat pedas mampu menghangatkan dan melancarkan peredaran darah serta menyegarkan badan. Sultan Mukmin yang sering merasa lesu dan kurang semangat, ia buatkan ramuan khusus. Sebutir cabai Jawa dicampur dengan lempu yang emprit sebesar ibu jari dan kencur sebesar 2 ruas jari. Setelah dicuci bersih kemudian dihaluskan. Beras 1 jimprit dicuci, diangin-anginkan sampai kering, lalu disangrai dan dihaluskan. Semua dicampur dengan 1 gelas air matang dan diperas menggunakan kain belaju. Untuk meminumnya, Sultan Mukmin dibantu dengan madu agar rasanya lebih manis dan segar. Setiap 3 hari sekali minuman itu diseduh dan terbukti menyegarkan selama lebih dari 1/4 abad dalam perawatan. Dan Kisah Puroko pun kembali meneliti ramuan yang selalu ia berikan kepada sultannya, sekalian memeriksa apakah perlu menambahkannya kembali pada mangkok-mangkok yang telah kosong isinya. Seperti pada mangkok yang seharusnya bersih ramuan kaca piring, mangkok keramik yang biasanya penuh itu sekarang telah kosong karena ramuan itu yang sering diminum oleh Sultan Mukmin selama berada di Demak Bintoro. Sultan Demak itu sering merasa demam hingga harus banyak-banyak meminum ramuan tersebut sehari 2 kali. Ramuan
yang penggunaannya telah diajarkan kepada istri Sultan Mukmin agar jika sewaktu-waktu Sultan demam tak harus menunggu kedatangannya, cukup dengan memberikan ramuan tersebut. Racian dari segenggam remasan daun kecap kering yang dicampur air putih 1 gelas. Setelah diperas kemudian disaring menggunakan kain belaju, lalu dicampur dengan sedikit gula batu agar rasanya lebih enak ketika diminum. Ramuan kegemaran Sultan, bisik Kisapurgo sambil menyuntingkan sungguman. Nah saudara, sampai berjumpa di episode berikutnya. Kisah legenda penangsang dalam hidup tata asma. Salam Rahayu, salam budaya, sampai jumpa.